ask me about love and wanna know about it, my answer will be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to membahas tentang inovasi pendidikan di tugas yang kelima, faktor pendukung dan kendala dalam inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu gagasan, produk, atau pekerjaan yang baru yang digunakan sebagai pembaharuan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam memecahkan masalah. Dan di inovasi pendidikan itu supaya ada daya saing gitu. Daya saing di dalam pendidikan matematika kayak gitu, biar mampu bersaing di bukan di universitas saja tapi di luar universitas. Contoh yang baru itu bisa menghasilkan output itu berupa karya atau video pembelajaran atau video dokumenter yang diupload di YouTube dan bisa dilihat oleh banyak orang. Saya akan membagikan sebuah kuis untuk adik-adik saya. Ini satu. Dibaca. Contoh inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh inovasi dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya kan kalau misalnya pakai cabai untuk masak itu kan ditumbuk ya kan. Kalau misalnya inovasinya kan sekarang udah ada blender atau chopper atau apa ya, hal yang lainnya. Jadi contoh yang lainnya itu kayak biasanya kan masak nasi itu pakai dandang, terus sekarang itu bisa apa sih namanya, bisa pakai rice cooker kayak gitu. Terus contoh yang lainnya dulu kan handphone gitu, apa sih, handphone itu masih diketik kayak gitu, handphone kecil gitu. Sekarang udah ada Android, iPhone, baik iPhone, HP Android biasa atau Nokia atau yang lainnya. Terus yang lain contohnya itu biasanya mesin ketik. Kalau dulu kan masih pakai mesin ketik biasa, sekarang itu udah ada laptop, udah ada komputer yang makin tahun itu makin canggih kayak gitu. Selain itu ada cuci, contohnya nyuci itu kan biasanya pakai tangan, terus itu sekarang udah ada mesin cuci kayak gitu. Terus soal selanjutnya. Inovasi itu hal yang baru yang nggak ada di tahun-tahun lalu atau yang lalu gitu. Itu hal yang baru yang diciptakan oleh manusia untuk memudahkan, untuk membantu pekerjaan dan bersifat tidak monoton. Nggak itu aja kayak gitu. Terus ke soal yang lain. Inovasi pendidikan matematika itu bisa, yang saya lakukan, bisa buat video dokumenter atau video pembelajaran yang ditaruh di ruang guru atau yang lainnya, atau berupa kayak media pembelajaran yang bersifat memudahkan siswa untuk belajar dalam bidang matematika atau hal yang lainnya. Jadi di inovasi dalam pendidikan matematika itu bersifat memudahkan dan
dia itu ada karyanya gitu, nggak apa sih, nggak berupa karya. Jadi itu harus berupa karya yang bisa dilihat dan dimanfaatkan oleh yang melihat atau yang memakai dari karya tersebut. Kendala dan faktor yang penting dalam inovasi. Kalau kendalanya itu biasanya itu budget terbatas. Biasanya kan kalau budget terbatas itu tentang uangnya. Kalau misalnya uang kita terbatas gitu, inovasi yang kita lakukan itu belum maksimal, terus tuh bekerja dengan berlebihan juga nggak bisa bekerja dengan berlebihan juga menghambat inovasi, terus memiliki egosentris. Jadi seorang yang ingin yang ada sifat inovasi atau yang ingin berinovasi itu nggak bisa egois gitu. Terus kendalanya juga tidak berani mengambil resiko. Orang yang tidak bisa mengambil resiko itu akan menghambat inovasi juga. Terus tuh memiliki terlalu perfeksionis. Orang yang perfeksionis atau yang apa-apa harus perfect itu juga bisa menghambat dari inovasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang kendala dan faktor apa yang diperhatikan dalam inovasi. Kendala yang ditemukan dalam inovasi pendidikan adalah yang pertama itu konflik dan motivasi yang kurang sehat. Yang kedua, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Yang C, keuangan finansial yang tidak terpenuhi. Yang keempat, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil dari inovasi yang saya sebut, yang dihasilkan dari inovasi tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada inovasi pendidikan tidak selamanya berjalan dengan lancar dalam penerapannya maupun pelaksanaannya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan yang mempengaruhi berjalannya inovasi pendidikan. Oleh karena itu, perlunya memahami beberapa faktor yang menghambat inovasi dalam pendidikan. Ada 6 penghambat utama inovasi pendidikan sebagai berikut. 1. Perkiraan inovasi yang tidak akurat. Faktor ini merupakan faktor yang paling penting dan kompleks yang menghambat inovasi pendidikan. Kendala yang ditimbulkan oleh kurang tepatnya perencanaan atau estimasi, underestimate inovasi pendidikan adalah ketidaktepatan pertimbangan implementasi inovasi, kurangnya hubungan antara anggota tim pelaksana inovasi, dan kurangnya kerjasama yang baik pada tujuan yang kurang disepakati untuk dicapai atau kurang. 2. Konflik dan motivasi. Hambatan tersebut muncul karena adanya masalah pribadi seperti konflik antara anggota tim pelaksana, kurangnya motivasi kerja, dan berbagai sikap pribadi yang dapat mengganggu proses inovasi. 3. Faktor lemahnya pendukung inovasi. Hal-hal yang terkait dengan lemahnya faktor pendukung inovasi seperti pendapatan per kapita yang rendah, kurangnya pertukaran inovasi, kurangnya pemahaman tentang potensi alam, jarak iklim yang tidak mendukung, kurangnya komunikasi, kurangnya perhatian pemerintah dan sistem pendidikan yang tidak sempurna, tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang 4, keuangan yang belum sesuai
selesai mengenai bantuan dana untuk proyek-proyek inovatif. Biasanya ada ketentuan bahwa jika masyarakat atau daerah setempat memiliki dana sendiri atau swasembada, pemerintah akan memberikan bantuan. Kabupaten tidak punya dana, jadi pemerintah tidak membantu atau masyarakat tidak mencari dana karena tidak ada bantuan pemerintah. 5. Tolak sekelompok inovasi. Faktor ini berupa penolakan terhadap sekelompok penentu inovasi atau kelompok elit dalam suatu sistem sosial. 6. Kurangnya koneksi sosial dan publikasi. Faktor ini ada hubungannya dengan hubungan antar kelompok maupun hubungan dengan orang di luar kelompok. Setiap hambatan yang ditemukan seiring berjalannya waktu pasti ditemukan pula solusinya yang bisa diterapkan untuk mengurangi hambatan tersebut. Solusi yang diperlukan untuk kendala inovasi itu adalah: 1. Diperlukannya pengawasan serius oleh pemerintah dalam usaha pemerataan pendidikan, pengawasan dalam bidang anggaran pendidikan serta dalam bidang mutu dan sarana prasarana pendidikan. Yang kedua, diperlukannya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dalam pendidikan dalam bidang terkait. Yang ketiga, diperlukannya kerjasama antara unsur-unsur pendidikan yang berlangsung secara harmonis mengawasi apa yang dilakukan pemerintah dan pihak-pihak pendidikan terhadap masalah anggaran pendidikan akan dapat memakan jumlah korupsi dana di dalam dunia pendidikan. 4. Diperlukannya peningkatan dalam kemampuan dan profesionalisme pendidik. Selain itu, diperlukannya peningkatan kualitas pendidik dalam usaha peningkatan mutu pendidikan dengan cara menggunakan metode baru dalam pembelajaran. Yang kelima, diperlukannya peningkatan dalam koneksi sosial dengan publikasi. Yang keenam, memperkuat faktor pendukung inovasi. Yang ketujuh, memperkuat hubungan antara anggota tim pelaksana, motivasi kerja dan juga berbagai sikap pribadi. Oleh karena itu, inovasi dalam bidang pendidikan sangat diperlukan. Perubahan dan inovasi pendidikan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri tidak semudah yang dipikirkan semua orang. Inovasi pendidikan tidak selalu berjalan lancar. Meski terdapat hambatan masalah, selalu ada solusi untuk dapat mengatasinya. Dalam penerapannya maupun pelaksanaannya tidak selamanya berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan yang mempengaruhi berjalannya inovasi pendidikan. Namun walaupun ada hambatan, pastinya ada solusi untuk mengurangi hambatan tersebut. Faktor-faktor penghambat inovasi pendidikan. Yang 1, estimasi tidak tepat terhadap inovasi. Yang kedua, konflik dan motivasi disebabkan oleh karena adanya masalah-masalah pribadi seperti pertentangan antara anggota tim, rasa iri anggota-anggota, ada anggota tim yang tidak semangat kerja, pimpinan terlalu kaku, dan pandangan sempit, kurang adanya penguatan atau hadiah terhadap anggota yang melaksanakan tugas dengan baik. Yang ketiga, inovasi tidak berkembang. Yang 4, masalah keuangan, tidak memadainya dana dari pemerintah. Kondisi perekonomian secara nasional mengakibatkan penundaan penyampaian dana. Yang kelima, penolakan inovasi dari kelompok tertentu yang pro dan kontra dalam memandang inovasi selalu mewarnai kehadiran sebuah inovasi, bahkan dapat menggiring opini masyarakat sehingga curiga dengan inovasi tersebut. 6, kurang adanya hubungan sosial. Hubungan dimaksudkan di sini adalah hubungan antara anggota kelompok pelaksana dan hubungan dengan masyarakat. Kendala-kendala dalam inovasi pendidikan. Yang pertama itu lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. 2, keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Yang keempat, kurang adanya hubungan sosial dan publik.